Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah online dalam rangka memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengawali dengan bersaat teduh. Kami masih tetap di sini Tuhan, menelusuri lorong-lorong sejarah, menapaki zaman yang tak kenal menyerah. Dan kami tetap tegar menggelar karya di jantung persada berbinar. Dan kami semakin mantap melangkah menghadirkan kabar sukacitamu hingga pada akhir masa. Sebuah puisi karya Bapak Winata Sairin, Nyanyian Paskah. Mari kita sambut dan kita rayakan kebangkitannya dengan penuh sukacita. Dialah Sang Juru Selamat kita yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Namun, Dia telah bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Terpujilah Tuhan. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharun kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Ibadah Paskah ini boleh terjadi hanya karena pertolongan Allah Bapa di dalam Putra-Nya, Yesus Kristus, dan di dalam pimpinan serta penyertaan kuasa Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian.
Nas pembimbing terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Mari bersama kita memuji Allah lewat NKB 15, hidup yang penuh berbeban. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, 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 ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Segenap kekhawatiranmu serahkan kepadanya. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, 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 ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati dalam doa untuk merenungkan firman Allah. Allah Bapa di surga, berkenanlah untuk kami dapat beroleh hikmat daripadamu dengan membaca kitab suci kami, merenungkan, menghayati sebagai firman Allah, dan biarlah hanya Roh Kudus yang membimbing kami untuk bisa mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka kitab suci kita yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Yohanes 20 ayat 1 sampai 18, saya akan bacakan buat kita. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon, Petrus, dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu,
tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan akan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa buat warga jemaat Betani GKP Tanah Tinggi secara khusus yang bersama-sama kita bersukacita menghayati ibadah Paskah, dan biarlah iman kita semakin bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Dia yang telah bangkit, Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Allah ini dalam bacaan yang baru saja kita dengar bersama. Saya akan mengajak kita, ada beberapa bagian yang menarik untuk kita renungkan. Yang pertama adalah pada bagian Maria menangis. Menangis tentu oleh karena sebuah kesedihan yang mendalam. Oleh karena duka cita. Dan Maria mengalami itu. Dia baru saja kehilangan Yesus. Bahkan juga dia baru saja menyaksikan bagaimana Yesus diperlakukan tidak manusiawi oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama, telah menyalibkan Yesus. Yesus disalib dan mati di sana. Maria mengikuti perjalanan
sejak awal mengenal Yesus sampai dengan Yesus dikubur. Tangisan Maria sangat beralasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari bagian ini, kondisi sedih dan duka cita yang dialami oleh Maria, saya akan mengajak kita sedikit masuk dalam suasana kita saat ini di Indonesia dan bahkan di dunia atas penyebaran COVID-19 yang begitu berdampak pada setiap bagian sendi kehidupan manusia kita. Jujur Bapak Ibu Saudara, salah satu yang bisa membuat seorang sedih dalam hal keuangan kita. Bisa saja Anda sedih melihat dan mengetahui bahwa uang kita banyak berkurang tanpa ada pemasukan yang lebih. Karena kita tetap harus makan, menjaga kesehatan kita, dan mencukupi segala sesuatu dalam rumah tangga kita. Apalagi kalau anggota keluarga kita cukup banyak. Ini sangat tidak mudah. Ada yang harus menggadaikan emas, barang-barang berharga yang dimilikinya, bahkan melihat tabungan yang sudah mulai habis. Terlebih juga tidak tahu adakah pekerjaan lain yang bisa dilakukan agar bisa mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan yang ada. Kesedihan itu sangat terasa pada saat-saat ini. Terlebih juga di antara kita ada teman, saudara yang kita dengar sakit oleh karena COVID-19, bahkan meninggal dunia. Menangis, bersedih, atau berduka, kita bisa merasakan sesuatu yang sangat tidak nyaman. Bahkan ketika tahu kondisi itu sampai kapan, kita tidak tahu kapan berakhir. Tangisan Maria bisa kita rasakan. Sejak mendengar dan menyaksikan Yesus ditangkap lalu diadili secara tidak adil, bahkan disesah, dan bagaimana dia dibawa ke atas bukit Golgota, dia disalibkan. Setiap detik Maria mengamati begitu kejamnya orang-orang yang memaksa Yesus menuju salib dan bahkan membunuhnya dengan salib. Maria menangis. Sabtu sunyi yang kita sudah lewati juga bisa menjadi satu suasana yang sedih dan memperdalam duka pada Maria. Tapi juga bisa saja pada murid yang lain, bahkan Ibu Yesus. Di sini Maria yang adalah Maria Magdalena, dia betul-betul menangis bahkan sampai ketika dia pada subuh hari, di hari pertama itu, mendatangi kubur Yesus. Dengan tetap menangis, bersedih. Dalam sebuah tradisi Yahudi, mengunjungi sebuah kubur orang yang dikasih, mempersiapkan untuk ditabur bunga atau wewangian. Dan sesuatu yang tidak mudah untuk sebuah kenangan yang akan dirasakan menuju kubur itu.
Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam cerita bacaan kita lebih jauh memberitahu. Untuk bagian yang kedua adalah ketika tangis Maria itu dipertanyakan. Yang pertama oleh 2 orang malaikat. Dan juga oleh seorang yang dikiranya adalah penjaga taman. Ayat 13 dan 15. Ibu, mengapa engkau menangis? Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu Saudara, dan ketika saya merenungkan bagian ini, saya terdiam sesaat. Seolah-olah bagi saya pertanyaan ini pertanyaan yang orang yang bertanya itu nggak ngerti apa yang digumulkan, apa yang dirasakan dalam kesedihan. Bahkan agak terkesan meremehkan. Ibu, mengapa engkau menangis? Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lebih jauh pada akhirnya kita mau memaknai apa yang Maria Magdalena temukan di kubur Yesus. Dalam kesedihan dia datang. Bahkan dia menyaksikan ada orang di sana. 2 orang malaikat. Bahkan seorang penjaga taman. Hingga kemudian dia tahu siapa penjaga taman itu. Ternyata Yesus. Dan disitulah kita bisa menyaksikan bagaimana sebuah realita iman. Apa yang dialami Maria Magdalena khususnya dapat kita renungkan dalam peristiwa Paskah yang kita rayakan. Yang pertama, saya mengajak kita untuk menghayati tentang Paskah adalah mengajak kita untuk jangan memiliki logika yang sempit dalam menyikapi sebuah pergumulan hidup ini sebagai orang beragama. Misalkan bahwa ada yang mengatakan, kalau kita bisa dan mampu itu berarti Tuhan bisa dan mampu. Dan kalau kita tidak bisa dan menyerah, maka Tuhan pun tidak bisa dan Dia menyerah. Jadi seolah-olah adanya Tuhan itu berkuasa atau tidak sesuai keadaan kita sendiri. Kita anggap Tuhan hanya ciptaan logika kita sendiri. Apalagi kita akan menghubungkan kondisi yang ada, yang sedang kita alami, yang tadi sudah sempat disinggung, pergumulan dampak penyebaran COVID-19. Yang sungguh-sungguh tidak semua orang mengelak bahwa semua kita merasakan oleh karena dampak penyebaran COVID-19 itu, keuangan kita terganggu. Kesehatan kita terganggu. Bahkan relasi sosial kita yang sangat membuat kita kini tidak lagi bisa berbuat lebih. Kita hanya bisa pasrah dan putus asa. Dan di situ seolah-olah Bapak Ibu Saudara, kalau kita berlogika dengan pikiran yang sempit, maka kita mengakui Allah tidak berdaya. Karena apa? Karena pergumulan ini belum berhenti. Seolah Allah itu nggak bisa mengatasinya. Dan kalau bicara soal Allah, kadang orang akan mengatakan tidak akan ada pengaruhnya buat pergumulan kita. Yang ada kita hanya bisa menunjukkan kondisi yang sangat lemah, kita tertekan dan kita putus asa, menangis, dan kadang harus menahan sakit. Apalagi juga ketika ada orang mencoba bilang,
menyebut-nyebut nama Tuhan Yesus dalam pergumulan kita. Dalam logika yang awal saya katakan secara sempit, mungkin kita akan katakan kembali, jangan sebut nama itu. Itu tidak ada pengaruhnya buat persoalanku. Yang diucapkan dengan nada emosi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, menghayati Paskah kita bisa menemukan bahwa iman itu bukan ilusi atau sugesti atau tradisi semata turun-temurun yang kita terima dari orang tua kita, misalkan. Tetapi iman Kristen, iman kita adalah terbuka untuk terjadi dialog di dalamnya. Yaitu selalu membuka kepada kesaksian penulis kitab suci kita tentang Yesus Kristus. Dan juga realita kehidupan, pergumulan saat ini yang sedang kita rasakan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kok pasti ada di antara Bapak Ibu Saudara yang ketika memilih menjadi Kristen atau percaya kepada Yesus, itu bukan hanya karena percaya saja atau keturunan dari orang tua kita turun-temurun, tapi juga bisa oleh karena ada satu pengalaman perjumpaan dengan kemuliaan Yesus. Dengan caranya Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaannya bagi Anda. Memang dalam Yohanes pasal 20 ayat 29 disebutkan tentang berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tapi juga secara khusus bagi seorang yang telah diberikan kesempatan melihat kemuliaannya atau melihat dirinya, kita tidak bisa abaikan begitu saja. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ketika menghayati Paskah dalam kisah Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus itu, maka kita bisa menemukan bahwa Yesus menyapa Anda secara pribadi. Ia mengenal Anda melebihi Anda diri sendiri. Maria dipanggil dengan nama dirinya, bukan hanya sapaan umum, ibu. Dan Maria mengenal betul siapa yang memanggilnya, sapaan itu. Dan ia menjadi tahu. Dan kita temukan dalam bacaan itu, dia merespon dengan Rabuni, guru dalam bahasa Ibrani. Ini membawa kita kepada bagaimana selama ini pengalaman pribadi kita dengan Tuhan sendiri. Dan akan terus membawa kita memasuki pengenalan yang lebih dekat kepada Yesus Kristus yang kita imani. Sejujurnya ketika sebuah rutinitas yang padat sehari-hari kita lakukan, tiba-tiba oleh karena penyebaran COVID-19 ini harus berhenti mendadak dengan segala risiko yang kita harus terima. Ketika perhatian Anda bergeser kepada ruang tembok rumah Anda, siapkah Anda? Siapkah kita? Lebih mudah kita akan bilang tidak siap. Dan memang semua orang sepertinya tidak siap. Panik, bingung, nangis, sedih, dan berontak. Tetapi mari firman Allah pun akan mengajak kita. Bolehkah sejenak Anda dan kita diam dan menenangkan diri dalam kondisi ini? Adalah mari biarkan ada untayan pujian rohani, lagu-lagu melantun yang memuji Allah melewati telinga Anda. Anda bisa dengar. Ketika kita bernyanyi dalam ibadah ini, atau ketika di hari-hari berjalan ada yang mendengarkan lagu-lagu pujian rohani, memuji Tuhan. Kata-kata yang Anda resapi itu. Jujur, Oma dan Opa, Bapak Ibu Saudara,
Saya bertanya buat kita, apa yang Anda rasakan? Dan tanpa disadari, Anda pun mengikuti kata demi kata lagu itu. Apa yang Anda rasakan di situ? Saya mengajak kita untuk memperhatikan bahwa itu juga menjadi cara sebuah pengalaman perjumpaan kita. Di saat kita diam, saat kita merenung dengan satu pujian yang kita dengar, bahkan kita nyanyikan sendiri. Percayalah, banyak cara Allah memakai untuk kita mendekat kepadanya, mengenal kepadanya, dan berjumpa. Roh Kudus akan mendesak kita, pikiran, hati, untuk membangkitkan satu suasana syukur. Bahkan mungkin dalam bernyanyi itu kita bisa menangis. Bukan menangis karena sakit dan sedih, tetapi haru oleh karena ada sukacita. Dan kita merasakan limpahan kasih Allah saat kita bernyanyi itu. Dan saya percaya ini bukan satu kebetulan. Dan juga tidak direkayasa. Silakan Anda perhatikan pengalaman Anda sendiri. Dikala kita takut, dikala kita khawatir, lagu-lagu, pujian kepada Allah yang kita dengarkan, bahkan kita nyanyikan, bisa membuat kita malu. Dan membuat kita terharu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Menghayati Paskah kali ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini bukan sekedar pengulangan. Tapi semakin nyata bahwa hidup ini nyata. Tuhan yang menuntun kita menuju sebuah realita. Tanpa kita minta, tanpa kita bisa paksa dan mundur ke belakang. Selain kita harus terima. Tetapi apa yang harus kita terima? Bahwa Dia memang mau menghadirkan kemuliaannya buat saya dan Anda, kita semua. Kalau Dia memang masih ada. Rasakan hadiratnya. Bukan ketika sesuatu itu aman dirasakan, nyaman dan kita bebas bergerak. Tetapi justru ketika kita nggak lagi bisa ngomong. Kita mungkin hanya bisa nangis dan sedih. Rasakan. Dan biarlah ada satu gerakan dalam diri kita yang kembali mau melihat kepada Dia. Yang menyapa nama Anda. Dan kita akan mengatakan Rabuni, Guru. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah Paskah ini menjadi satu pengalaman perjumpaan kita atas sapaannya yang tetap nyata. Kita dengar dan akan menggerakkan hidup kita. Melanjutkan hari-hari kita dengan hikmat yang Dia sediakan. Dengan segala sesuatu yang akan muncul dan menggerakkan kita. Tidak larut dalam kesedihan realita kita. Tapi semakin kuat iman kita di dalam Tuhan Yesus. Amin.
Mari Bapak Ibu, kita akan persiapkan persembahan kita. Sebelumnya kita akan membuka dari kitab Kolose pasal 2 ayat 7 yang demikian bunyinya. Tuhan yang berkata, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Hidup kita
kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari Bapak Ibu kita serahkan persembahan ini dengan bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, ajarlah kami untuk memberi, bukan karena kelebihan, melainkan karena keinginan untuk berbagi, sebagaimana Tuhan telah memberi. Ajarlah kami juga untuk mau berbagi, sebagaimana Tuhan sudah bermurah hati. Didiklah kami juga untuk bermurah hati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu hati di dalam doa syafaat. Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memelihara kehidupan ini. Kami terus bawa pergumulan hidup kami ke dalam pimpinan kasih-Mu saja. Di tengah dampak penyebaran COVID-19 ini, biarlah iman setiap warga jemaat terus bertumbuh semakin dewasa. Dan oleh hikmat Allah, kami mampu menyikapi dengan baik dan benar, sehingga kesehatan kami terjaga. Dan terputus penyebaran COVID-19 di antara kami, di rumah kami, keluarga kami, bahkan lingkungan sekitar kami. Kami memohon kekuatan yang dari Allah. Kami mohon Engkau Allah yang senantiasa memampukan kami tetap disiplin dalam menjaga diri kami, terlebih membantu penanganan dampak penyebaran COVID-19 ini. Bapa tetap berkati, selalu kami bawa dalam doa, perawat dan dokter, tenaga medis, pihak rumah sakit yang terus tiada henti berjuang dengan cinta kasih agar ada banyak pasien dapat sembuh dan dapat tertangani dengan baik. Bahkan pemerintah yang dengan tekun dan sungguh-sungguh bekerja keras agar mencukupi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh rakyat, bahkan setiap kami dalam kebutuhan pangan sehari-hari di dalam masa-masa pemulihan ini. Bapa berkati dengan segala upayanya sehingga menjadi berkat buat banyak orang dan semua dapat tertangani dengan baik. Kami bersyukur karena Bapa tetap memampukan setiap pihak yang terkait. Pihak-pihak yang sungguh-sungguh peduli dalam penanganan COVID-19, bahu-membahu, saling tolong-menolong, dan juga turut meringankan beban pemerintah kami, bahkan seluruh masyarakat yang ada. Saling menolong orang yang membutuhkan, saling menguatkan orang yang lemah dan putus asa, serta diberikan pengharapan bahwa semua ini dapat kami lewati dengan baik. Allah Bapa di surga, kami berdoa buat jemaat GKP Betani Tanah Tinggi. Apa yang menjadi harapan kami agar bisa kembali bersekutu di gedung yang Engkau berkati dapat terwujud. Bahkan setiap kami sungguh-sungguh selalu dalam rindu persekutuan, saling menjaga setiap komunikasi yang ada dan juga saling menguatkan di antara kami, terlebih di rumah kami masing-masing dengan anggota keluarga yang ada. Bapa, tetaplah kami selalu saling mendoakan dan saling menguatkan di antara kami, sehingga warga jemaat
GKP Betani Tanah Tinggi dapat sungguh-sungguh merasakan cinta kasih yang menguatkan di antara kami. Bapa, jauhkanlah kekhawatiran di antara kami di saat kami dalam keadaan kurang enak badan, kurang sehat. Tetap selalu menjaga diri kami dalam kesehatan kami dengan makanan minuman yang kami boleh asup dan juga obat-obatan serta vitamin dan menjaga kebersihan tubuh kami. Bapa, Engkau berkati semua yang baik, usaha-usaha baik kami untuk menjaga kondisi kami tetap sehat dan terjaga. Terima kasih Bapa buat segala sesuatunya. Kami percaya tidak ada yang kebetulan. Biarlah kami selalu sehati untuk membawa dalam doa dan semakin dekat akan Engkau, terlebih lewat momen Paskah seperti ini, menghayati iman kami mulai dari rumah kami bersama orang-orang di sekitar kami, keluarga kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki pengutusan. Ya Tuhanku, kebangkitan-Mu telah membawa perubahan dan pembaruan dalam hidup kami, umat-Mu. Kebangkitan-Mu adalah jaminan kehidupan kami. Dan ketika kami masih Engkau hadirkan di tengah-tengah dunia ini, ajarkan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Jadikan kami semua sebagai alat di tangan-Mu untuk menjadi saluran cinta kasih dan berkat bagi sesama. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Raja Agung terimalah, haleluya. Sorak puji semesta, haleluya. Hormat kami bergema, haleluya. Kaulah hidup yang bakal, haleluya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu melimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin, amin, amin. Taat setia teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diam
serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana tatamu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta